Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pelajarannya? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Hmm? sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Menjawazin itu udah selesai belum? Gimana pelajarannya? Menjawazin itu udah selesai belum? Kita ini ya udah selesai. Kemarin huruf yang terakhir itu mahma, ya kan? Itu kan huruf terakhir. Kalau ini yang di bawahnya latihan dan pertanyaan. Kita ini Sekarang adadul marfu'ati wa amsa. terakhir itu mahma, ya kan? Itu kan huruf terakhir. Kalau ini yang di bawahnya latihan dan pertanyaan. Halaman 86. Sekarang adadul marfu'ati wa amsa. Adadul marfu'ati wa amsilatuha. Jadi kita ngejar target. Jadi ya kita baca seringkas mungkin, nanti baru diterangkan sedetail mungkin biar selesai. Adadul marfu'ati wa amsilatuha, jumlah isim-isim yang dibaca rafa, wa amsilatuha dan contoh-contohnya. Adadul marfu'ati wa amsilatuha, jumlah isim-isim yang dibaca rafa dan contoh-contohnya. Dan kita masuk isim-isim yang dibaca rafa. Kalau kemarin i'rab rafa tanda rafa, sekarang isim-isim yang wajib dibaca rafa. Qala musannif telah berkata, babu marfu'atil asma'i, bab menerangkan isim-isim yang dibaca rafa. Al marfu'atu sab'atun, isim-isim yang dibaca rafa sab'ah ada 7. Jadi ada 7 isim-isim yang wajib dibaca rafa, 7. Berarti kalau dimaksud kalau dia isim yang dibaca rafa, berarti tanda kalimatnya itu sesuai ikut tanda i'rab rafa, itu maksudnya. Wahia, yang pertama adalah al-fa'ilu fa'il. Al-fa'ilu fa'il wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu. Wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Yang ketiga wal mubtada'u mubtada'. Dan yang keempat wa khabaruhu, dan khabarnya mubtada'. Kelima ismu kana wa akhwatuha. Keenam khabar inna wa akhwatuha, khabarnya inna dan saudaranya. Kemudian yang ketujuh tabi' lil marfu', tabi' yang mengikuti, ada 4. Na'at, ataf, taukid, badal. Jadi di dalam nahu itu ada namanya mahal. Mahal itu termasuk perkara yang
sangat penting dalam nahu. Mahal itu tempat-tempat kalimat. Oh ini ada namanya mahal, ada namanya mahal, namanya al-marfu'atu. Nah, ada namanya mangsuba. Ada namanya majrur. Atau biasa disebut makhfudat. Maksudnya ini adalah pembagian tempat-tempat yang di dalam kalimat. Marfu'at itu maksudnya dia itu wajib dirofakkan. Ini mangsubat itu wajib dia dinasobkan. Kalau ini wajib dia dibaca jer. Nah, jadi begitu, itu namanya mahal. Nah ini kita masuk tentang marfu'at, isim-isim yang wajib dirofakkan, dibaca rofa. Ada tujuh. Yang pertama tadi marfu'atul asma. Marfu'atul asma ada 7. Yang pertama fa'il. Yang kedua apa itu? Nah itu namanya naibul fa'il. Pernah dengar namanya naibul fa'il? Maksudnya itu naibul fa'il, pengganti. Naib itu pengganti fa'il. Yang ketiga mubtada. Ini wajib dibaca rofa. Empat khobar. Khobarnya mubtada. Kelima isimnya kana. Isimnya kana wa akhwatuha, saudaranya. Kabarnya inna dan saudaranya. Yang ke 7 apa? Tawabi ya. Tawabi yang mengikuti. Nah itu ada naat, ada badal, ada 4 itu. Tawabi itu ada 4. Ada badal, ada atof. Ini gampang semua, ini gampang. Taukid. Gampang dan mudah. Maksudnya tawabi itu mengikuti, nanti dijelaskan. Nah yang pertama kita itu yang 7 itu semua ini wajib dibaca rofa. Kalau wajib dibaca rofa ya, kalau nggak ada rokatnya nanti bagaimana bacanya? Tinggal kamu lihat. Jadi kita singkat aja bacanya, tapi kita jelaskan biar agak cepat selesainya. Karena nanti bulan 5 itu nggak ada lagi pergerakan, nggak ada lagi apa namanya? Nggak ada lagi daras sama ziyadah bulan 5. Itu sudah masa murojaah. Hah? Juni loh kita libur. Pertengahan. Tanggal 20. Ya 10 akhir lah.
Jadi bulan 5 itu bulan 5 ini nanti. Makanya di ini agak karena nanggung kalau belajar nahu itu setengah-setengah. Nanggung juga mau baca kitab salah-salah, nanggung. Jadi ya kita agak singkat-singkat dan tapi dijelaskan. Sudah. Kemudian wa aqulu qad alimta mimma madha anna al-isma al-mu'raba yaqa. Wa aqulu aku telah mengatakan qad alimta sungguh kamu telah mengetahui mimma madha apa yang telah lewat, maksudnya keterangan yang telah lewat, anna al-isma bahwasanya isim al-mu'raba yang di'irabi, isim yang di'irabi yaqa'u fi salasati mawaqi'. Yaqa'u fi salasati mawaqi', telah mengetahui dari apa yang telah lalu bahwasanya isim yang mu'rab, isim yang mu'rab itu ada 3 tempat, ada 3 isim yang mu'rab. Maksudnya khusus masuk pada kalimat isim. Ada yang nanti yang kayak jazam, i'rab jazam itu khusus masuk pada kalimat fi'il, tidak bisa masuk pada kalimat isim tandanya. Jadi isim yang mu'rab itu 3. Di sini mauqi'ir raf'i wa mauqi'in nasbi wa mauqi'il khafdi. Ya, pertama rafa, nasab, jar. Ini namanya isim mu'rab. Ada 3 rafa, nasab, jar. Walikulli wahidin min hadhil mawaqi' setiap salah satu darinya walikulli wahidin min hadhil mawaqi' awamilu setiap salah satu darinya awamilu taqtadihi, ada amil-amil yang menjadi penyebabnya. Awamilu taqtadi, ada amil-amil yang menjadi penyebabnya. Jadi ada amil yang menjadi sebab dia rafa, sebab dia nasab, sebab dia jazm. Ada amil-amil yang menjadi penyebab dia dibaca rafa, nasab, jazm. Wa qad syara'a al-muallifu, penulis telah menjelaskan, musannif muallif pengarang kitab telah menjelaskan syara'a atau telah menjelaskan baina lakadzalika ala tafsili, penulis telah menjelaskan hal ini padamu dengan cara tafsil, dengan cara terperinci, dengan cara terperinci atau merinci. Wa bada'a bi dzikril marfu'ati memulai dengan menyebutkan isim-isim yang dibaca rafa. Bada bi dzikril marfu'ati, memulai dengan menyebutkan isim-isim yang dibaca rafa. Li'annahal asyrafa, karena itu yang paling mulia, asyraf.
yang paling utama. Jadi isim-isim yang paling utama itu isim yang marfu'atul asma, karena dia yang paling mulia. Wa qad dzakara annal isma, sungguh telah menyebutkan bahwasanya isim wa qad dzakara annal isma yakunu marfu'an. Beliau menyebutkan bahwasanya isim itu, isim yang dibaca rafa itu ada 7 mawadi' fi sab'ati mawadi'. Ada 7 tempat, ya itu tadi yang di atas. Ini agak ini. Jadi isim yang dibaca rafa 7. Yang pertama fa'il. Nah, kita menjelaskan satu. Yang pertama fa'il, idza kana fa'ilan wa misaluhu aliyun wa muhammadun fi nahwi qaulika hadara aliyun wa safara muhammadun. Nah, langsung aja kita jelaskan fa'il. Nah, kita pertama fa'il. Isim fa'il itu artinya apa? Pelaku. Fa'il itu artinya pelaku. Nah, cuman fa'il itu apa definisi fa'il? Fa'il itu isim yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Fi'il mabni maklum, isim yang jatuh setelah kalimat fi'il mabni maklum, itu definisi fa'il. Udah belajar sorof kan? Ada namanya maklum, ada fi'il maklum, ada namanya fi'il fa'ala itu kalau fi'il apa? Mabni? Masa mana? Fa'ala. Itu fi'il apa itu? Kan fi'il itu kan mabni toh? Ya kan? Kalau isim kan mu'rab ya kan? Nah, fa'ala itu fi'il. Fi'il ini fi'il apa? Fi'il mabni. Ya, bukan lagi, kita bukan bahas fi'il madi atau fi'il mudhari, bukan. Ada namanya fi'il mabni. Ada namanya fi'il mu'rab. Kalau fu'ila, nah saya bilang apa? Maklum. Kalau ini majhul ya kan? Kalau ini maklum, dia maklum. Kenapa maklum? Karena enggak di dhamma awalnya, enggak di kasroh sebelum akhir, makanya dia maklum, tetap diam. Jadi masa enggak tahu? Itu namanya maklum majhul. Kalau dia dijadikan fu'ila namanya majhul, dimajhulkan namanya itu. Cara memajhulkannya apa? Di dhamma awalnya di kasroh sebelum akhir. Kalau itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Cara memajhulkan fi'il mudhari itu dibahas di sorof, itu pelajaran awal. Ini cara memajhulkan fi'il madi. Nah, kita bahas yang maklum. Loh, kok diam? Masa nggak pernah dengar tuh? Nah, sekarang fa'il. Fataha dimajulkan menjadi fataha kan maklum, dimajulkan bagaimana majulnya? Futiha di dhamma awaluhu di kasrah qabla akhir. Nah, itu namanya majhul. Artinya pun beda. Kalau fa'ala artinya apa? Kalau fu'ila, fataha telah, kalau futiha telah dibuka. Itu artinya beda nanti. Telah membuka sama telah dibuka. Futiha dibuka, fataha membuka. Nah, udah nanti dibahas itu di sorot itu. Nah, sekarang fa'il itu definisinya fa'il. Definisi fa'il itu kalimat isim yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, fa'il. Ingat itu definisinya. Isim yang jatuh setelah kalimat fi'il mabni maklum. Nah, jatuh setelah kalimat fi'il maklum, itu definisi fa'il.
Nah, cuman di sini kita mau bahas fa'il itu harus berupa kalimat isim ya. Harus berupa kalimat isim. Nah, harus berupa kalimat isim. Kemudian syaratnya setelah itu syaratnya fa'il lagi apa? Harus berupa fiilnya itu fiilnya itu mabni maklum atau bisa disebut mabni fa'il. Biasa disebut mabni maklum atau mabni fa'il. Nah, ini syaratnya. Syaratnya jadi fa'il harus isim, kemudian jatuh setelah fi'il mabni fa'il atau mabni maklum. Nah, syaratnya itu disebut fa'il. Itu syarat pertama. Ada dua syaratnya. Pertama kalimatnya isim, kemudian syarat yang kedua jatuh setelah kalimat fi'il mabni fa'il atau mabni maklum. Nah, mabni maklum. Nah, fa'il dibagi menjadi, kalau di sini ini panjang sekali sih kalau dibaca langsung ini aja. Aksamul fa'il, awan wawu zahir mamin. Fa'il itu ada dibagi menjadi dua. Enggak habis, enggak muat lagi waktunya nanti kalau dibaca. Fa'il itu ada dua. Fa'il itu ada dua. Ada fa'il isim zahir, ada fa'il isim domir. Ada fa'il isim zahir. Kalau isim zahir itu berarti nampak dia isimnya, fa'ilnya nampak jelas, isim zahir. Kalau domir, fa'ilnya berupa kalimat domir. Nah, cuman domirnya dibagi dua. Ada domir itu domir muttasil, ada domir munfasil. Ada domirnya itu domir, kadang domirnya itu berupa muttasil. Apa itu muttasil? Ittasala yattasilu, sambung. Kalau munfasil, infasala yang fasilu, bisa. Domirnya itu ada kadang muttasil, ada kadang munfasil. Nah, kemudian sekarang kita bahas fa'il isim zahir. Contoh yang di kitabnya apa? Hadara Aliyun. Hadara Hadara Aliyun. Hadara Aliyun. Nah, fa'il isim zahir. Fa'il itu definisinya kalimat isim yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Nah, ini fi'il maklum ini fi'il maklum. Maka setelah fi'il maklum maka namanya fa'il. Fa'il. Maka ini fa'il. Kodenya V. Nah, ini fa'il. Kenapa dikatakan ini fa'il? Karena jatuh setelah fi'il maklum, bukan majhul ya, fi'il maklum. Nah, fa'il itu termasuk isim-isim yang mangsubat atau marfu'at.
marfu'atul asma yang dibaca wajib dibaca rofa. Kalau wajib dibaca kan kita kan baca kitab itu nggak ada rokat toh, ya kan? Nah, kan ini kan kenapa dibahas begitu karena baca kitab itu nggak ada rokat. Nah, ini kan fa'il, udah tahu oh ini fa'il nih. Nah, fa'il itu isim yang dibaca rofa. Nah, sekarang aliyun. Nah, itu masalahnya dia. Itu yang dipermasalahkan. Itu mudah baca kita. Aliyin. Nah, karena dia fa'il. Oh, ini yang dibaca rofa. Maka dia dibaca aliyun rofa. Tanda rofa itu kan doma, ya kan? Nah, itu yang dipermasalahkan. Kenapa dibahas itu? Bukan aliyan. Nah, karena nggak ada rokat. Nah, dia dibaca rofa karena fa'il. Berarti aliyun. Ini fa'il isim lohir. Atau nasoro. Nah, Muhammad. Ini saya mau paham nggak maksudnya itu? Alisan, Nasoro, Muhammadun dan Din. Nah, itu loh maksud saya. Itu baca kitab kuning gitu. Hah? Hah? Nasoro ini ya, baca pakai harokat. Baru ini udah bingung kau gimana baca kitab. Hah? Nasoro udah tahu. Nasoro ini kalimat fi'il, udah tahu kan, sering ketemu Nasoro yang suruh Nasron. Fi'il ini. Nah, sekarang ini apa? Ini kan isim, ya kan, nama orang, isim jelas. Dun dan din, nah itu maksudnya. Itu yang mau dibahas, harokat kalau nahu. Apa? Nasoro apa? Muhammad. Nah, ya kan bingung. Nasoro Muhammadin. Benarkah itu Kafi? Apa ini kan fi'il ma'lum nih. Ini kan ma'lum. Hah? Kafi. Benarkah itu? Duh. Baru ini failnya belum jauh ini. Failnya masih di sampingnya Nasoro. Nanti ada fail itu agak jauh ke sana. Jadi fa'il itu kalimat isim yang jatuh setelah fi'il. Jadi jangan kau maksud jatuh setelah fi'il itu harus bersampingan terus. Enggak. Jangan kau maksud jatuh setelah fi'il. Berarti harus gandeng terus. Enggak. Ada fa'il itu nanti agak jauh. Misalnya ada diantaranya maf'ul dulu, zorof dulu, baru fa'il. Tapi gampang menganalisanya. Apa ini? Fadil? Muhammadun, kenapa kamu baca dun? Kenapa kamu dhamma? Karena jadi fa'il, jatuh setelah fi'il mabni maklum. Nah, gitu loh. Udah ulang. Nah, kenapa? Apa tadi? Dun, ya kan? Fadil, apa tadi baca? Muhammadun, ya oke lah. Kenapa disukun itu, Nopal? Kenapa? Enggak ini loh, dun. Kenapa enggak dua aja? Kenapa sukun, dun? Kenapa kamu baca Nasr? Kan bisa bisa aja kan? Tapi ini baca Nasr Muhammadun. Kenapa disukun? Hah? Kenapa disukun? Kenapa ditanwin? Kenapa ditanwin? Hah? Dun. Itu kan tanwin toh? Pal, kenapa ditanwin domanya, domatain? Kenapa jadi domatain? Kenapa enggak doma aja gitu loh? Maksud saya. Itu harus dianalisa semua itu. Harus dianalisa, kan udah dibahas minggu-minggu lalu ini. Berbulan-bulan lalu kenapa dun, tantin, tanda isim udah dibahas ya itu. Udah, cuman lupa start kayak gitu dia ilmunya itu. Ilmu itu jangan dilupakan. Harus punya mindset itu, jangan jadi ilmu itu berlian. Ilmu itu berlian. Kenapa santri sudah bertahun-tahun mondok tapi gagal? Karena mindsetnya yang salah. Ilmu itu berlian. Tapi kenapa banyak santri gagal mondok? Karena mindsetnya yang salah. Kenapa bisa? Karena dia menjadikan cari ilmu itu takut karena dihukum. Sebab dia mau belajar karena supaya nggak dihukum. Itu yang pertama. Jadi mindsetnya itu salah. Ilmu kita itu jadi orang yang harus haus dengan ilmu.
Walaupun bodoh, tapi kalau semangat itu lebih baik daripada orang yang pintar tapi malas belajar. Walaupun kita bodoh, tapi kalau semangat itu akan lebih baik daripada orang yang pintar yang malas belajar. Terus gitu. Don, kan kayak kenapa dom matain itu? Bosan. Kenapa dom matain? Kenapa nggak Muhammad aja begitu loh maksud saya? Itu kan, ah? Kenapa dah? Kenapa? Nah, kadang nggak ada alif lamnya. Nah, bagaimana baca itu Faras? Kau Faras? Hah? Hah? Bukan jamak ini, mufrad. Kalau ar-rijal itu begini tulisannya. Nah, begitu tulisannya kalau rijal, kalau jamak. Kalau ini mufrad ini. Masa nggak bisa bedakan? Nah, arah. Kenapa kau arujulu? Kenapa nggak arujulun aja? Hah? Nah, karena ada Islam begitu. Ah, masa itu udah pelajaran lama diulang-ulang lagi. Jadi, nah sekarang, nah fa'il ini namanya fa'il isim zahir. Jelas dia siapa yang menolong. Muhammad telah menolong. Jelas, ya kan nampak di sini, nampak fa'ilnya Muhammad. Berarti ini namanya isim zahir. Jelas fa'ilnya. Nah, sekarang fa'il isim domir. Nah, cuman isim domir itu ada dua. Ada yang mutasil, fa'ilnya itu sambung. Ada yang mufasil, fa'ilnya itu pisah dari fi'ilnya. Isim domir. Contohnya seperti apa? Kalau di kitabnya itu apa? Contohnya apa? Dorobtu, ya kan? Gitu kan? Ya kan? Dorobtu. Ini fa'il nih, fa'il maklum. Nah, tu atau ti bisa. Nah, aku telah memukul, dorobtu. Nah, tu di sini ini namanya fa'il isim domir. Cuman domir apa ini? Hah? Domir mutasil. Yang baris atau mustatir. Ah, itu kan saya belum ini. Kan kurang nih. Mutasil itu ada dua, dibagi lagi. Ada namanya mutasil baris, nampak. Baris itu apa? Nampak dia, nampak. Nah, ada mustatir, tersimpan domirnya, enggak nampak. Mustatir baris. Nah, wajib dia dibaca rofa itu. Wajib dibaca rofa. Contoh yang domir, isim domir, fa'il isim domir mutasil baris. Baris itu apa? Nampak domirnya, kelihatan. Contohnya seperti apa? Itu tadi, jalastu. Nah, jalastu. Nah, ini kan nampak toh? Ya kan? Pertama dia apa? Dia isim domir, ya kan? Dia isim domir. Kemudian dia
Mutasil itu sambung dengan fiil. Mutasil itu sambung dengan kalimat fiil, makanya namakan domir mutasil, sambung dengan fiilnya jalasa, aslinya jalasa. Nah kemudian dia baris itu nampak, wajib rofa, namanya fa'il juga, tapi fa'il isim domir. Kalau yang mustatir bagaimana Ustaz? Hah? Mustatir itu dia berada pada fiil. Ada mustatir wajib menyimpan, ada mustatir jawaz, wujub namanya. Banyak kali Ustaz. Sebenarnya kalau di kitab enggak ada, cuman sekalian langsung aja dibahas biar enggak setengah-setengah pemahamannya. Kapan dia kalau mustatir wajib? Ketika fiilnya berupa fiil Afid, lupa kau? Ijlis. Ijlis. Ketika fiilnya berupa fiil wajib menyimpan. Apa disimpan? Domir anta. Ijlis, duduk kau. Nah, wajib dia. Enggak nampak kan? Ijlis toh. Enggak nampak toh? Tapi wajib ada domir di dalamnya itu. Ijlis. Wajib disimpan ini domir anta dalam kamu. Ijlis. Nah, ini namanya domir mustatir. Mustatir itu apa? Tersimpan, tersembunyi atau tersimpan. Ijlis. Ada failnya. Failnya ini apa? Anta ini failnya. Inilah failnya. Di dalam lafaz ijlis ada fa'il. Fa'il muttasil namanya mustatir, yang tersimpan namanya anta, inilah jadi fa'il. Paham nggak? Bingung. Pertama isim domir ya kan, fa'il isim domir. Yang muttasil, ini yang muttasil dulu. Muttasil itu apa? Gandeng. Nah, tapi tidak terlihat oleh mata, tidak terlihat oleh, ini yang mustatir. Tidak terlihat, mustatir tersimpan berarti tidak terlihat, tersembunyi. Nah, ini wajib, mustatir wajib, maksudnya wajib menyimpan domir di dalamnya. Apa? Ketika fiilnya fiil amar. Nah, makanya di sini mustatir wajib ketika fiilnya amar. Ijlis ini kan fiil amar, maka di dalamnya ini ada domir anta yang jadi fa'il. Paham gak itu? Masih bingung Ustaz. Paham kau? Paham? Kalau ijlis saya bilang apa namanya? Uktub, tulislah. Nah kan? Fa'ilnya mana itu fa'ilnya? Enggak nampak. Kalau secara tulisan tuh enggak nampak. Enggak nampak. Ada enggak fa'ilnya di sini? Ada. Cuman enggak nampak. Mustatir. Angta. Disimpan angta. Nah, kalau yang jawas bagaimana Ustaz? Domir mustatir jawas. Yang contohnya apa? Seperti contohnya ketika fiilnya apa? Yaqra'u contoh. Yaqra'ul Quran. Yaqra'. Jawas. Boleh menyimpan, boleh tidak. Itu maksudnya jawas. Boleh menyimpan, boleh tidak. Yaqra'u, dia sedang membaca. Itu contohnya seperti itu. Ketika fiilnya apa di situ? Ini mufrad atau tasniyah? Ya mufrad. Jawas. Domir huwa, dia sedang membaca. Nah, fa'ilnya itu berupa domir yang tersimpan huwa di dalam itu. Tapi menyimpannya itu kadang boleh, kadang tidak. Gitu maksudnya.
Ini fa'il isim domir. Yang baris itu apa? Yang baris itu nampak, domirnya nampak. Seperti jalastu, jalasna, jalasta. Nah, itu semua nampak. Namanya domir mutasil baris. Nah, kalau domir munfasil mutasil mustatir. Nah, ada dua. Kadang dia yang tidak nampak memang mustatir tersimpan, tersembunyi kan namanya mustatir toh. Cuman yang wajib itu ketika pada fi'il amar, yang jawas itu ketika pada kalimat fi'il yang bermakna mufrad. Nah, yaqra'u atau qara'a. Nah, tapi kalau dia fi'ilnya amar wajib. Kemudian isim domir yang munfasil. Apa itu domir munfas? Apa itu munfasil? Bisa. Bisa. Nah, fa'il isim domir munfasil itu apa? Berupa domir juga, domir, tapi tidak gandeng dengan kalimat fi'il, berpisah. Kapan itu? Syaratnya ketika jatuh setelah kalimat atau lafaz illah. Nah, syaratnya jatuh setelah, contohnya apa? Ma doroba illa ana. Ma doroba illa ana. Mana jadi fa'il? Ana. Karena syaratnya jatuh setelah lafaz illa. Ini namanya fa'il isim domir fasil. Syaratnya jatuh setelah lafaz illa domirnya. Ma doroba illa ana. Nah, saya tidak memukul kecuali ma doroba. Apa yang telah dia pukul? Dia tidak memukul kecuali saya. Illa syaratnya jatuh setelah lafaz illa domirnya. Maka ini namanya jadi fa'il. Jadi fa'il los. Karena dia isimnya domir, isim domir itu hukumnya apa? Mabni atau mu'rab? Karena mabni, walaupun dia jadi fa'il, harokatnya tetap begitu-begitu aja. Itu maksudnya mabni. Ana aja, ana, haza. Walaupun jadi fa'il, walaupun jadi maf'ul, walaupun jadi dzaraf, ya ana. Karena dia mabni. Beda kalau isimnya mu'rab, bisa berubah harokatnya kayak Muhammadun bisa jadi Muhammadan enggak? Ya bisa jadi Muhammadin enggak? Bisa ya, karena namanya isimnya mu'rab, bisa berubah harokatnya. Kalau ini anak ya anak. Sama ini domir. Jelas tuh. Tuh ini namanya apa ini? Namanya harokat domir. Pusing banget. Ada yang ini paham nggak itu? Insyaallah Ustaz. Kalau nggak paham ya tanya. Hah? Apa jawaz? Yang jawaz itu selain daripada fi'il amar. Kalau amar wajib. Kalau jawaz ya kadang menyimpan fa'ilnya, kadang nampak gitu maksudnya. Kalau yang mufasil kapan itu domirnya itu ketika jatuh setelah lafaz illa. Ini namanya fa'il domir fasil. Pisah dari fa'ilnya, enggak gandeng. Mufasil itu pisah. Sekarang fa'il apa itu? Kalau dibaca ini lama sekali ya.
Loh, nggak ada di sini ya penjelasannya. Nggak ada penjelasannya. Fa'il di situ. Oh, ada ini. Fa'il. Fa'il itu ada yang sore, ada yang ada yang muawwal. Fa'il ada dua, isim domir sama isim dohir. Nah, ada fa'il itu yang sorih, ada yang muawwal itu ditakwil. Tulis aja, tulis itu. Alhamdulillah. Fa'il sore, fa'il ada sore, ada namanya muawwal. Nah, sore itu, fa'il sore itu kadang isimnya berupa isim nakiro. Nanti dijelaskan. Kadang isimnya atau fa'ilnya berupa isim alam. Kadang fa'ilnya berupa isim isyarah. Kadang fa'ilnya berupa isim mausul. Kadang fa'ilnya berupa ada alif lamnya. Kadang fa'ilnya mudhof disandarkan kepada kalimat. Nah, kita fa'il itu kan ada sore, jelas, ya kan? Jelas. Jelas fa'ilnya sore. Nah, kadang dia fa'ilnya menggunakan isim nakiro. Ini contohnya yang sore isim nakiro. Ja'a, ja'a, ja'a apa? Ja'a rojulun. Rojulun marifat atau nakiro? Nakiro. Nah, ini namanya fa'ilnya sore yang berupa isim nakiro. Itu masuknya. Ya kan? Itu maksudnya fa'il yang sore yang fa'ilnya berupa isim. Sore itu jelas, nampak. Fa'il yang sore yang berupa isim nakiro. Ini fa'ilnya berupa isim nakiro. Rojul itu marifat atau nakiro? Nakiro kan? Kan umum kan, laki-laki. Setelah datang seorang laki-laki, laki-laki yang umum maksudnya kan? Ya kan? Telah datang siapa? Nah, siapa itu fa'il? Telah datang siapa? Siapa itu fa'il? Ja'a rojulun. Nah, ini namanya nakiro, ya kan? Sore yang berupa isim
nakira. Sekarang fa'il yang sore berupa isim alam. Isim alam itu apa? Hah? Isim alam loh. Masa nggak tahu isim alam? Hah? Bendera. Apa? Isim alam itu yang Zaidun, Muhammad. Itu kan isim alam semua itu. Itu bukan ya isim ma'rifat yang alam. Contohnya apa? Ja'a ya Zaidun, yang Muhammad atau Abu Bakar. Nah, ini kan alam berupa ma'rifat. Nah, ini fa'il yang berupa sore yang berupa isim alam. Atau Ja'a Abu Bakrin. Ja'a Abu Bakrin, Abu Bakar. Atau Ja'a Al-Faruq. Itu kan alam itu, ada alif lamnya. Bukan. Bukan alif lam. Itu Abu Bakar, Ja'a Abu Bakar. Abu Bakrin. Nah, ini kan alam semua ini, isim alam. Ini fa'il isim alam. Yang sore, yang jelas, yang berupa fa'ilnya isim alam. Kalau fa'il isim sore yang isyarah bagaimana contohnya? Tahu isim isyarah? Hadza, hadhihi, dzalik, tilka itu namanya isim isyarah. Contohnya gimana? Hah? Ja'a hadza ar-rajulu. Ja'a hadza ar-rajulu. Yang mana fa'il sih? Ini kan fi'il loh. Fi'il maklum. Ya kan? Nah, ja'a hadza ar-rajulu. Fa'ilnya yang mana situ? Hah? Fa'ilnya hadza. Fa'ilnya jadi hadza. Fa'ilnya berupa isim isyarah. Ini fa'il, berarti dia dibaca i'rabnya rofa. Tetap dia rofa, cuman hadza. Ya namanya hadza isim mabni kan? Tetap hadza, enggak hazu, enggak hazi. Ya kan? Kan mabni. Ya hadza mau rofa, mau nasab, mau jar hadza. Mafhum? Cuman dia menjadi rofa, jadi fa'il dari fi'il maklum. Jadi jangan kamu terkecoh ketika baca kitab. Hadza ini jadi apa? Hadza rajulu. Hadza jadi fa'il. Fa'il dari lafaz fi'il maklum. Tapi namanya fa'il sore yang berupa isim isyarah, itu alasannya. Hadza fa'il isim isyarah yang sore. Sekarang ini kan isim isyarah toh. Hadza ini isim isyarah. Setelah isim isyarah namanya apa? Musyarun ilai. Namanya musyarun. Setiap ada isim isyarah nama ini musyarun ilai. Musyarun ilai ini kan enggak ada rokat toh, enggak ada rokat kan baca kitab enggak ada rokat. Ja'a hadza ar-rajulu yang masalahnya. Ja'a hadza ar-rajulu rajuli. Hah? Ya rajulu karena saya udah tulis rajulu tadi. Cuman alasannya apa? Kamu bilang rajulu. Nah, itu kan butuh alasan. Ya rajulu ya. Rajulu. Hah? Karena isim isyarahnya rofa, maka musyarun ilainya ikut dibaca rofa, maka ar-rajulu. Mafhum? Enggak boleh kamu katakan jahada rajula, salah kau. Berarti salah nahumi. Jahada rajuli jadi mudhaf kan? Salah juga. Kalau dia nasab, isyarahnya nasab, maka ar-rajula, iya. Gitu dia. Mafhum enggak? Jadi enggak usah takut. Ja'a hadza rajulu jula, baca aja rajulu karena dia jadi fa'il. Isim isyarahnya jadi fa'il rafa. Nah, ini dia mengikut i'rabnya ini mengikut kepada musyarun ilainya. I'rabnya musyarun ilainya i'rabnya mengikut kepada isim isyarahnya. Mafhum? Kalau rafa maka dia rafa otomatis rajulu. Nah gitu. Sekarang yang isim mausul. Isim mausul itu yang bagaimana?
Isim mausulnya bagaimana? Allazi, allazina, allati, itu isim mausul tuh. Allazani, alladzina, ya ayyuhalladzina, alladzina itu isim mausul. Contohnya jaa. Kita pakai lafaz jaa aja itu. Jaa alladzi qoma abuhu. Jaa alladzi qoma abuhu. Jaa alladzi isim mausul. Karena jatuhnya setelah fi'il maklum, alladzi artinya apa? Orang di situ. Telah datang satu orang yang bapaknya telah berdiri. Telah datang satu orang, ini mana mufrad ini kalau di bab isim mausul nanti masih isim mausul. Telah datang satu orang laki-laki, ini mufrad ini kalau allati baru perempuan, satu orang perempuan. Telah datang satu orang laki-laki yang bapaknya telah berdiri atau telah bapaknya telah, ya begitu, salah. Telah datang satu orang laki-laki yang bapaknya telah berdiri. Nah, alladzi jatuh setelah fi'il maklum. Alladzi ini isim mausul kan? Nah, walaupun dia isim mausul yang mabni, kalau jatuh setelah fi'il maklum maka tetap dia jadi fa'il. Tetap jadi Allazi, ya allazi isim mabni juga, nggak boleh kamu baca allazu, allaza, tetap allazi walaupun jadi fa'il, walaupun jadi maf'ul. Koma telah datang abuhu bapaknya. Telah berdiri abuhu bapaknya. Dan ini kalau dibahas ini mas bab mausul, cuman nggak usah dibahas dulu. Sekarang contoh yang fa'il yang ada alnya. Masya, masya. Masya yamshi, masya. Masya yang ada alnya. Yang ada alnya, fa'ilnya ada alnya ini kan. Masya telah berjalan. Siapa? Siapa yang berjalan? Siapa itu fa'il. Siapa itu? Kalau apa itu maf'ul. Nanti saya tulis kasih contoh. Masya telah berjalan. Siapa? Rojul. Nah, rojul, ar-rojulu. Nah, ini fa'il yang ada alnya. Nah, soreh juga jelas fa'ilnya nampak rojul, ya kan? Ini fa'il yang ada alnya. Masya ar-rojulu telah berjalan seorang laki-laki. Siapa yang berjalan? Seorang laki-laki. Nah, fa'il yang ada alnya ini. Atau ja'a al-faruq. Siapa itu al-faruq? Telah datang al-faruq. Itu gelar. Gelarnya siapa itu? Gelarnya Sayyidina Umar. Ja'a al-faruq. Nah, ini fa'il yang ada alnya. Ja'a al-faruqu. Karena dia fa'il jadi al-faruqu. Nah, telah datang seorang laki-laki. Nah, sekarang fa'il sore yang mudhaf yang disandarkan kepada kalimat isim yang menjadi mudhafun ilaihnya. Contohnya bagaimana? Contohnya qara'a yang mudhaf ya. Qara'a ibnu yang mudhaf. Gimana bacanya itu, Putra? Bacanya ini loh. Ini yang mudhaf, fa'il mudhaf yang disandarkan kepada kalimat isim ada mudhafun ilaihnya. Qara'a apa? Apa? Hah?
Koro apa? Ibna, ibnu, ibni gitu loh. Huh? Ibnu? Koro ibnu? Alah. Mudhof ini, jadi mudhof. Ini kan dua isim gitu. Koro ibnu Muhammadin. Mudhof. Mudhof. Koro ibnu Muhammadin. Nah ini yang fa'il mudhofnya itu yang disandarkan kepada mudhofun ilai. Mafhum? Qara'a ibnu Muhammadin. Muhammadin jadi mudhaf ini jadi jar ini. Ini yang fa'ilnya. Mudhaf. Nah, ini fa'il yang mudhaf disandarkan kepada mudhafun ilai. Qara'a ibnu Muhammadin mudhaf. Mafhum? Nah, ini tulis itu. Ada yang ditanyakan? Saya belum paham itu. Paham kau? Hah? Hah? Ini belum paham kau? Kau qara'a fi'il kan maklum. Ya kan? Ya kan? Nah, ibnu kan isim. Ibnu ini isim, isim. Kita kan fa'il itu kan isim toh. Ibnu disandarkan kepada fi'il maklum maka menjadi fa'il, ya kan? Ibnu makanya bacanya ibnu, qara ibnu. Nah, terus apa lagi yang kau tanyakan? Muhammadin. Kenapa enggak Muhammadun? Ya dia kan kita kan kemarin udah belajar ini. Kitabul Ustazi, ya kan? Kitabul Ustazi yang isim-isim yang mudhaf itu loh. Ibnu Muhammadin jadi jar di sini dia. Jadi khafat. Bukan Muhammadun lagi tapi Muhammadin. Jadi mudhafun ilai ya kan? Dua kalimat isim yang disandar yang bertemu. Cuman ini yang dibahas nih. Ibnu Muhammadin. Jadi ini namanya fa'il yang mudhaf, fa'il yang mudhaf yang disandarkan kepada kalimat mudhaf kepada mudhafun ilai. Mudhaf itu kan disandarkan. Nah, aduh. Sekarang aduh. Ya Allah. Qara'a ba'da sholati maghrib. Tolaban sauban.
Nah, jadi qara'a, qara'a ba'da, gimana baca itu? Ba'da qara'a, ada fi'il maklum. Kau perhatikan ada fi'il maklum. Berarti kalau ada fi'il maklum ada ada fa. Nah, qara'a ba'da solati. Kalau ada ba'da berarti solati. Ini jadi sifatnya al maghribi karena ini loh. Nah. Taliban jadi maf'ul li ajli. Sawa. Nah, al-qur kan Al-Qur'anal Karima. Ar-rajula as-salihani. Nah, fa'il itu kalimat isim yang jatuh setelah fi'il maklum. Jatuh setelah. Jangan kamu anggap setelah itu berdekatan. Nah, inilah yang kadang membuat kita itu menganalisa ketika baca kitab. Qara'a ba'da salatil maghribi taliban saubin al-Qur'anal karima. Nah, fa'il itu fa'il itu apa? Fa'il itu apa? Maf'ul itu fa'il itu siapa? Maf'ul itu apa? Qara'a telah membaca. Siapa yang membaca? Berarti rajulan ini jadi fa'il. Jauh dia. Apa yang dibaca itu maf'ul. Apa maf'ulnya? Quran. Makanya di sini maf'ul. Fa'il itu apa? Siapa? Maf'ul itu apa? Fa'il itu pelaku, maf'ul itu subjek. Maf'ul itu kan nasab kan, makanya saya baca Al-Qur'ana. Begitu menganalisa gitu. Nah, fi'ilnya di awal, fa'ilnya paling belakang. Jangan kamu apa yang ingin saya jelaskan di sini? Jangan kamu berpikiran setelah fi'il langsung fa'il. Setelah fi'il langsung kadang fa'il itu di belakang. Kadang fa'il itu di belakang. Nah, fa'il itu siapa? Siapa yang membaca Al-Quran setelah maghrib? Nah, itulah pelakunya. Pelaku, fa'il itu pelaku. Subjek, apa yang dibaca setelah maghrib? Al-Quran yang mulia, itu namanya maf'ul. Nah, cuma di sini Ustaz masalahnya. Oh ya. Satu contoh lagi biar enak nih. Jadi fa'il, kalau fa'il itu berhubungan dengan mufrad, muzakkar sama muannas. Fa'il itu berhubungan muzakkar sama muannas. Kalau fi'ilnya bermakna mufrad, fa'ilnya harus mufrad. Yang kayak tadi semua kan? Kayak yang dicontoh-contoh tadi itu. Masya ar-rajulu. Masya ini muzakkar kan? Ya kan? Muzakkar. Maka fa'ilnya juga Nah. Ja'a ini ja'at, kalau ja'at muannas, kalau ja'a berarti Nah, ini Nah. Jadi fa'il itu kalau fi'ilnya muzakkar, fa'ilnya juga muzakkar. Kalau fi'ilnya muannas, fa'ilnya juga Nah, tapi nanti kita akan menganalisa lagi. Saya kasih contoh satu lagi sebelum contoh apa ya?
ba'da. Nah, yakhruju minal masjid minal, ini kan ya ini jar majrur kan min. Nah, ba'da zorof berarti di ba'da juga harus di kasroh. Sifatnya sholat maghrib. Nah, al-us ada fi'il, berarti ada fa'il. Siapa? Fa'il itu siapa yang keluar dari masjid? Itu fa'il. Siapa? Dianalisa siapa yang keluar dari masjid. Itu fa'il. Yakhruju minal masjidi ba'da sholatil maghribi al-us tazatu al-us ustazatu karena fa'il rafa. Nah, fa'ilnya jauh, Ustaz. Fa'ilnya jauh. Fa'ilnya jauh. Fa'ilnya jauh. Jadi maksud saya fi'il dan fa'il itu enggak selamanya langsung berdekatan, tapi jatuh fi'il fa'il itu jatuh setelah fi'il walaupun kadang ada wasil pemisah. Namanya wasil pemisah antara fi'il dan fa'il. Cuman tadi saya katakan setiap fi'il harus mufrad, fi'il harus muzakkar, fa'il juga harus muzakkar. Ustazah ini mufrad muzakkar. Mufrad muannas. Muzakkar muannas. Mufrad muzakkar muzakkar muannas. Kok beda, Ustaz? Muzakkar ini muzakkar. Kalau pakai ta baru muannas. Ini muannas. Kok beda, Ustaz? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Ustaz kan tadi Ustaz bilang, kalau fiilnya muzakkar, fa'ilnya harus muzakkar. Kalau fiilnya muannas, fa'ilnya harus. Tapi kenapa ini Ustaz fiilnya muzakkar, fa'ilnya muannas? Kenapa begitu? Kalau fa'ilnya ada wasil, ini namanya wasil pemisah antara fiil dan. Kalau fiilnya ada wasil tidak masalah. Kalau fa'ilnya muannas sedangkan fiilnya tidak masalah. Paham? Tidak masalah kalau dia ada wasil, ada pemisah antara fiil dan fa'il tidak apa-apa. Kalau fa'ilnya muannas sedangkan fiilnya muzakkar tidak masalah. Ada mafhum kan? Mafhum? Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah ini kan jelas ja'a Zaidun. Ini kan bergandengan ini, Enggak ada wasil, enggak ada fa'il harus muzakkar, fi'il harus muzakkar, fa'il harus muzakkar karena enggak ada wasil. Beda kalau ada wasil enggak masalah. Mau fa'il, tapi fa'il aja yang muannas, ya kan? Enggak apa-apa, fa'ilnya muannas, fi'ilnya muzakkar. Itu yang mau saya jelaskan. Jadi nggak usah bingung nanti kalau baca kitab. Oh, beda begini. Nah, nggak apa-apa. Karena ada wasil pemisah. Mafhum? Nah, satu contoh lagi. Yaktubu.
Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain. Mana baca ini? Fa'il itu siapa? Maf'ul itu apa? Fa'il itu siapa? Maf'ul itu apa? Fa'il itu pelaku, maf'ul itu subjek. Yaktubu ad apa? Dewasa. Ad-durusa al-jadida amam al-fasli karena zorof. Hazal waladu dadi. Oke, benar. Oke, benar. Mana fa'ilnya yaktubu? Hah? Dia telah menulis. Siapa yang menulis? Laki-laki ini. Ini fa'il. Apa yang ditulis? Pelajaran yang baru. Itu maf'ul. Apa? Ini fa'ilnya. Hadzal waladu. Karena fa'il jadi waladu juga musyarah nilainya. Dirofakkan juga. Ikut isyarahnya. Mafhum? Mafhum? Ini maf'ulnya. Yaktubu durusal jadida amam al-fasli hadzal waladu. Nah, itu aja dulu. Wallahu termasuk salah satu adat ilmu itu sebelum belajar bismillah, setelah belajar ucapkan tawassul.